Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Maulana, dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal simulasi AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum, khususnya di bidang numerasi. Soal yang akan kita bahas pada video kali ini merupakan soal yang telah disimulasikan pada tanggal 5 November 2020 yang serentak dilaksanakan se-Indonesia dan dilaksanakan oleh Puspendik. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama ini berjudul tinggi gedung. Nah, dari gambar kita bisa melihat bahwa kita diberikan sebuah gedung yang tidak diketahui tingginya dan ada dua orang yang melihat dua gedung tersebut dengan sudut elevasi tertentu. Nah, langsung saja kita masuk ke pertanyaan. Karina dan Hardianto ingin mengukur tinggi sebuah gedung dengan cara mereka berdua berdiri di lain tempat. Hardianto di sebelah barat dan Karina di sebelah selatan. Hardianto melihat puncak gedung dengan sudut elevasi 45 derajat dan Karina dengan sudut elevasi 30 derajat. Jika Hardianto berjarak 200 meter, nah ini maksudnya jarak Hardianto dengan Karina ya, sejauh 200 meter sesuai pada gambar, dan tinggi keduanya adalah 160 cm, maka tinggi gedung tersebut adalah, nah dari soal ini kita tidak mengetahui berapa tinggi gedungnya. Jadi kita hanya diberikan petunjuk sebuah gambar di mana Karina melihat dengan sudut elevasi 30 derajat, kemudian Hardianto melihat dengan sudut elevasi 45 derajat dan jarak mereka berdua adalah 200 meter. Nah, karena kita belum mengetahui tinggi gedung, jadi kita bisa memisalkan tinggi gedung itu dengan X. Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwa antara Hardianto dengan gedung itu membentuk sebuah segitiga. Nah, ini merupakan sebuah segitiga siku-siku. Dan sebagaimana yang sesuai konsep Pitagoras, khususnya pada segitiga siku-siku istimewa, yang sudutnya adalah 45 derajat pada kakinya. Nah, perbandingannya pada sisi-sisinya adalah 1:1:2. Nah, maksudnya berarti khusus segitiga dengan sudut 45 derajat berarti panjang sisinya itu adalah sama, khususnya pada panjang kaki-kakinya ya. Jadi jika di sini panjangnya 1 yaitu pada tinggi, maka alasnya pasti 1 dan sisi miringnya adalah akar 2. Jika tingginya adalah 10, maka alasnya juga pasti 10 dan sisi miringnya adalah 10 akar 2. Nah, dengan memanfaatkan sifat sudut siku-siku, maksud saya segitiga siku-siku dengan sudut 45 derajat ini, berarti apabila tinggi gedung adalah X, yaitu tinggi ini ya, tinggi segitiga, maka alasnya atau jarak antara Hardianto dengan gedung itu pasti juga X. Kemudian untuk Karina yang melihat dengan sudut elevasi 30 derajat, ini juga membentuk segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat. Nah, ini juga merupakan segitiga siku-siku istimewa dan perbandingannya adalah 1:2:akar 3. Nah, jika tingginya 1, maka alasnya adalah akar 3. Nah, karena tinggi gedung adalah X, maka jarak Karina dengan gedung itu adalah X dikali dengan akar 3. Nah, jika kita amati sekarang, sudah terbentuk sebuah segitiga dengan panjang sisi X, X akar 3 dan 200 meter. Dan ini merupakan segitiga siku-siku juga. Kenapa bisa segitiga siku-siku? Karena Hardianto berada di sebelah barat dan Karina berada di sebelah selatan. Nah, antara barat dan selatan itu membentuk sebuah segitiga siku-siku. Berarti kita sekarang sudah memiliki segitiga siku-siku dengan panjang kakinya yaitu X dan X akar 3 dan sisi miringnya adalah 200 meter. Berdasarkan teorema Pitagoras yaitu A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan sisi miring kuadrat ya. Berarti bisa kita tuliskan X kuadrat ditambah X akar 3 kuadrat itu sama dengan 200 kuadrat. Nah, jika kita jabarkan X akar 3 kuadrat itu X akar 3 dikali X akar 3 ya. Berarti X kali X kuadrat. Akar 3 dikali akar 3 itu sama dengan 3. Lalu 200 kuadrat itu sama dengan 200 kali 200 berarti 40.000.
Nah, jika kita lanjutkan X kuadrat ditambah 3X kuadrat itu sama dengan 4X kuadrat. Sehingga kita peroleh X kuadrat itu sama dengan 40.000 dibagi 4, yaitu sama dengan 10.000. Nah, karena X kuadrat itu sama dengan 10.000, berarti otomatis X-nya itu adalah akar dari 10.000 atau X sama dengan 100 meter. Nah, dari sini kita dapat X atau tinggi gedung itu sama dengan 100 meter. Tetapi tinggi 100 meter ini baru diukur dari mata pengamat, yaitu mata Karina dan Hardianto, belum sampai ke tanah. Nah, jika kita ingin mengukur tinggi gedung sampai ke tanah, maka kita harus menambahkan dengan tinggi pengamat tersebut, yaitu 160 cm atau sama dengan 1,6 meter. Berarti dari sini kita peroleh tinggi gedung itu sama dengan 100 ditambah 1,6 meter. Jadi tinggi gedung keseluruhan dari puncak sampai ke tanah itu sama dengan 101,6 meter. Tetapi pada pilihan jawaban itu tidak ada angka 101,6 meter, jadi cukup kita ambil tinggi gedung saja sampai mata pengamat, yaitu setinggi 100 meter. Oke, jadi jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal DIY dalam bilangan. Nah, pada umumnya untuk soal seperti ini itu kita langsung baca terlebih dahulu soalnya atau pertanyaannya, kemudian kita kembali mencarinya ke data yang dibutuhkan. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaannya ya. Pada 2009 dilakukan seleksi penerimaan untuk menjadi pemandu di Taman Pintar. Pada saat yang telah dijadwalkan, seseorang asal DIY mengajukan lamaran dan saat ini dia sedang mengikuti wawancara. Setelah mencermati data dan beberapa nilai peluang, seseorang menyimpulkan bahwa pelamar tersebut kemungkinan besar perempuan dan berdomisili di Sleman. Benarkah? Jelaskan. Nah, di sini kita diminta menjelaskan apakah betul pernyataan seseorang yang menyimpulkan bahwa pelamar dari DIY ini yang melamar di Taman Pintar kemungkinan besar perempuan dan berdomisili di Sleman. Nah, pada soal kita melihat bahwa di sini kita diberikan dua buah data. Yang pertama adalah data jumlah penduduk, kemudian data kedua adalah data luas daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kita lihat ya bahwa pernyataannya pelamar tersebut kemungkinan besar perempuan dan berdomisili di Sleman. Nah, bisa kita lihat bahwa Sleman betul bahwa Sleman ini adalah kabupaten kota yang ada pada Provinsi DIY paling besar penduduknya dan juga pada gender antara laki-laki dan perempuan juga itu adalah yang paling banyak. Dan jika kita amati secara detail, betul bahwa Sleman, penduduk perempuan yang berada di Sleman itu berjumlah 525.881 dan itu lebih banyak dari gender dari kabupaten kota yang lain. Misalkan dari Gunung Kidul, dari Bantul, itu tidak ada yang sampai 525.881. Jadi kita tulis jawabannya adalah benar ya pernyataan orang tersebut karena penduduk perempuan dan tinggal di Sleman adalah yang paling banyak, yaitu sesuai data 525.881. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Masih dengan tema yang sama yaitu DIY dalam bilangan. Nah, langsung saja kita ke pertanyaan. Pada saat wawancara berlangsung, di luar terdapat 3 orang pelamar lain. Semuanya akan dipanggil masuk satu demi satu. Pelamar yang telah diwawancara segera keluar dari ruang tersebut. Pernyataan yang benar yaitu, nah kita amati ya pertanyaannya bahwa pada saat wawancara berlangsung, di luar terdapat 3 orang pelamar lain. Berarti di dalam ruangan ada 1 orang yang sedang wawancara, di luar ruangan ada 3 orang pelamar lain. Berarti total pelamarnya ada 4 orang. Nah, semuanya dipanggil masuk satu persatu. Nah, berarti peluang pelamar pertama yaitu 1/4. Karena ada 4 pelamar. Dan jika dipanggilkan yang pertama, maka peluang pelamar pertama untuk dipanggil masuk yaitu adalah 1/4. Jadi jawaban untuk soal yang kedua ini adalah
A. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, masih berjudul DIY dalam bilangan. Langsung kita ke pertanyaan. Tanpa memperhatikan gender pelamar yang sedang diwawancara, peluang ia berdomisili di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, atau Kota Yogyakarta adalah. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kabupaten kota yang ada di Provinsi DIY itu ada 5. Maka pelamar tersebut pasti berasal dari salah satu dari kelima kabupaten kota ini. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa orang tersebut berdomisili di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, atau Kota Yogyakarta. Pasti salah satu dari kelima kabupaten kota ini. Jadi jika ditanyakan peluangnya berdomisili di salah satu dari 5 kabupaten kota ini, maka jawabannya adalah pasti ya. Pasti salah satu dari kelima kabupaten kota itu. Dan jika dalam peluang jika kita katakan pasti, maka itu peluangnya bernilai 1. Jadi kita tuliskan jawabannya adalah 1. Nah, 1 di sini maksudnya apa? 1 itu berarti peluangnya pasti ya. Jadi untuk teori peluang itu 0 itu bermakna mustahil dan 1 itu bermakna pasti. Dan jika tidak mustahil dan juga tidak pasti, maka nilainya antara 0 dan 1. Nah, tapi karena kita diberikan petunjuk bahwa peluang ia berdomisili di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, atau Kota Yogyakarta, berarti salah satu dari ini, maka itu pasti ya, pasti salah satu dari kelima kabupaten kota tersebut. Jadi jawabannya adalah 1. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Menggunakan data di atas, tentukan kebenaran beberapa pernyataan berikut ini. Pernyataan pertama adalah, jika pelamar tersebut berdomisili di Bantul, pada tingkat ketelitian tertentu, peluang dia laki-laki atau perempuan sama besar. Nah, kita perhatikan ya, domisili di Bantul. Di sini Bantul itu terdiri dari laki-laki dan perempuan yang jumlahnya itu sebenarnya hampir sama, yaitu yang pertama laki-laki 458.507 dan perempuan 458.928. Jadi ini sama ya, hampir sama. Sekitar 458 ribuan. Nah, jadi jika dikatakan pada tingkat ketelitian tertentu peluang dia laki-laki atau perempuan sama besar. Jadi itu betul ya. Jadi pada Kabupaten Bantul itu jelas bahwa laki-laki dan perempuan itu hampir sama ya peluangnya, karena pada angkanya itu sudah sama sampai angka ribuan. Jadi pada ketelitian ribuan itu sudah bisa dianggap sama. Jadi jawaban untuk pernyataan yang pertama itu adalah benar. Jadi bisa kita anggap sama ya, sama besar. Kemudian yang kedua, peluang pelamar tersebut mahasiswa perempuan dan berdomisili di Kota Yogyakarta lebih besar karena persentase perempuan di Kota Yogyakarta lebih besar. Nah, kita cek ya, apakah betul persentase perempuan di Kota Yogyakarta itu lebih besar? Nah, perempuan di Kota Yogyakarta itu berjumlah 209.274. Dan itu tidak benar ya, bahwa lebih besar dari perempuan di kabupaten kota yang lain. Bisa kita lihat kabupaten kota yang lain itu berjumlah 500 ribuan, 300-an, dan seterusnya. Nah, berarti ini tidak tepat ya. Harusnya Kota Yogyakarta itu persentase perempuannya justru yang paling kecil ya. Jadi pernyataan yang kedua ini jelas salah. Kemudian pernyataan yang ketiga, kemungkinan pelamar tersebut laki-laki dan berdomisili di Gunung Kidul paling besar karena luas daerahnya paling besar, yaitu 46,63%. Jika kita perhatikan pernyataannya bahwa memang betul ya, bahwa Gunung Kidul itu paling luas. Tetapi untuk kemungkinan pelamar atau peluang pelamar itu tidak bisa ditentukan oleh luas daerah, tetapi harus ditentukan oleh jumlah penduduk. Dan Gunung Kidul itu bukan laki-laki dengan penduduk terbanyak, tetapi yang paling banyak itu ada pada daerah Sleman. Sehingga ini tidak tepat alasannya ya, bahwa karena luas daerahnya paling besar. Jadi itu tidak ada kaitannya. Yang berkaitan itu dengan
kemungkinan pelamar adalah jumlah penduduk. Jadi ini jawabannya salah. Kemudian pernyataan yang keempat, nilai kemungkinan atau peluang pelamar tersebut laki-laki dan berdomisili di kota Yogyakarta paling kecil karena persentase penduduk kota Yogyakarta paling kecil. Bisa kita lihat bahwa laki-laki di kota Yogyakarta itu betul ya paling kecil dan persentasenya pun juga paling kecil. Jadi ini pernyataannya jelas betul ya, sesuai data yang ada pada tabel. Oke, berarti sudah terjawab. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya berjudul bola tanah. Di sini kita lihat bahwa kita diberikan gambar 4 buah bola ya. Jadi kita baca dulu satu persatu. Anita, seorang seniman muda dari Sumatera, berencana membuat pameran tunggal untuk menunjukkan rancangan karyanya yang disusun dari tumpukan bola-bola tanah. Bola-bola tersebut dibuat dari campuran tanah liat dan recycle sampah yang dapat didaur ulang. Untuk memenuhi ruangan yang disediakan, Anita akan membuat 10 susunan bola tersebut. Berapakah jumlah bola tanah yang harus disediakan? Asumsi ada penambahan 10% jumlah bola tanah untuk persediaan atau penggantian bola tanah yang rusak selama pameran. Nah, jadi kita hitung terlebih dahulu setiap pola ini berjumlah berapa bola. Jadi untuk pola yang pertama itu ada 3 buah bola, jadi 1 ditambah 2. Kemudian untuk pola kedua itu ada 6 bola, dari 1 tambah 2 tambah 3. Lalu untuk pola yang ketiga ada 10, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Nah, selanjutnya untuk pola keempat itu bertambah 5 ya. Jadi jumlahnya adalah 15. Nah, dari sini kita bisa lihat penambahan bola dari pola 1 sampai pola selanjutnya. Jadi dari pola ke-1 sampai ke-2 itu bertambah 3. Pola 2 ke pola 3 itu bertambah 4. Pola 3 ke pola 4 bertambah 5. Berarti dari pola 4 ke pola 5 itu bertambah 6. Sehingga jumlahnya 21. Lalu bertambah 7, bertambah 8, bertambah 9, bertambah 10, lalu bertambah 11. Jadi pertambahannya itu bertambah sesuai barisan bilangan asli. Nah, dari sini kita sudah dapat banyak bola tanah dari pola ke-1 sampai pola ke-10. Nah, kita jumlahkan ya berapa banyak bola yang dibutuhkan sampai mencapai 10 susunan bola. Nah, berarti jumlah bola tanah keseluruhan adalah 3 tambah 6 dan seterusnya sampai tambah 66. Jika kita jumlahkan, jumlahnya adalah 285 bola tanah. Nah, karena ada asumsi penambahan 10%, berarti kita tuliskan bahwa asumsi penambahan bola yaitu 10% dari 285. Atau itu sama dengan 28,5. Jika kita bulatkan ke atas, itu sama dengan 29. Nah, dari sini kita punya bahwa bola yang dibutuhkan itu 285. Dan penambahan bola 29 sebagai persediaan. Sehingga total persediaan bola yang dibutuhkan adalah 285 ditambah 29 yaitu sama dengan 314 bola. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya ini berjudul kapasitas baterai. Di sini kita diberikan sebuah grafik kapasitas baterai. Nah, soalnya adalah Ani sedang mengisi daya ponsel miliknya. Persentase kapasitas baterai yang diisi sebagai fungsi waktu digambarkan pada grafik di atas. Berapa level pengisian baterai saat pengisian dimulai? Nah, jika kita lihat ya, pengisian dimulai di sini ada garis waktu, time dalam satuan menit. Kemudian ada kapasitas atau daya ponsel dalam bentuk persentase. Nah, berarti ini 0, 0 menit, 5 menit. Berarti karena yang ditanyakan adalah level pengisian baterai saat pengisian dimulai. Berarti pada 0 menit ya. Di sini kita lihat pada 0 menit itu ada 40%. Jadi jawaban dari soal ini adalah level pengisian baterai saat pengisian dimulai yaitu 40%. Sesuai grafik ya. Startnya dari 40%. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, masih judul yang sama. Kita langsung masuk ke pertanyaan intinya.
Jika baterai dalam keadaan habis total atau 0%, maka berapa lama waktu yang dibutuhkan Ani hingga ponsel terisi penuh? Nah, untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan Ani untuk membuat ponselnya penuh, berarti kita harus lihat ya pertambahan persentase daya ponsel selama selang waktu tertentu ini. Nah, bisa kita lihat pada grafik setiap 5 menit pertambahan, maka persentase daya ponsel itu akan naik sebanyak 10%. Jadi ini ya bisa dilihat dari 0 sampai 5 menit itu ponselnya naik dari 40% ke 50% dayanya ya, daya ponselnya. Bertambah 10%. Jadi kita tuliskan setiap 5 menit terisi 10%. Nah, kita inginnya yang terisi itu dari 0% sampai 100%. Berarti untuk mencapai 100%, maka waktu yang dibutuhkan adalah 5 menit dikali 10. Kenapa dikali 10? Karena setiap 10%. Berarti dari 10% untuk mencapai 100% itu kan harus dikali 10 ya. Berarti waktunya juga dari 5 menit harus dikali 10. Berarti 5 kali 10 itu sama dengan 50 menit. Jadi jawaban dari soal ini adalah 50 menit. Jadi 50 menit waktu yang dibutuhkan Ani sampai terisi penuh dari 0%. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Jika Ani mengisi daya ponsel sambil digunakan, jadi sambil digunakan, maka kemiringan garis pada grafik di atas semakin landai. Dengan kata lain, kemiringannya berkurang. Apakah pernyataan ini benar? Jadi jawabannya adalah benar. Kenapa benar? Nah, berdasarkan diagram, seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa setiap 5 menit pengisian akan terisi 10%. Nah, itu jika tidak dipakai ya, hanya dicas saja. Pertambahannya adalah 5 menit terisi 10%. Tetapi jika dicas sambil digunakan, maka yang terisi pasti akan berkurang, tidak akan sampai 10%. Jadi kita tuliskan, jika pengisian daya ponsel sambil digunakan, maka setiap 5 menit pengisian akan terisi kurang dari 10%. Dengan kata lain, kemiringannya pasti akan berkurang. Kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, jika normalnya kan dari 40 sampai 50%. Tetapi jika sambil digunakan, maka itu tidak akan sampai 50% lagi. Tapi di bawahnya bisa 49, 48, dan seterusnya. Nah, dari sini bisa kita pahami bahwa karena pemakaian sambil dicas ponselnya, maka kemiringan pengisiannya juga ini akan semakin berkurang atau semakin landai. Jadi karena ini soal uraian, maka harus ditulis seperti ini ya, benar, kemudian dijelaskan alasannya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Untuk menjaga kondisi ponsel, Ani mengecas setiap 20% baterai tersisa dan hanya 2 kali dalam sehari. Dalam sebulan ada 30 hari, berapa watt yang digunakan Ani jika 1 jam penggunaan memerlukan daya listrik sebesar 1 watt? Oke, jadi Ani mengecas setiap 20% baterai tersisa dan hanya 2 kali dalam sehari. Berarti karena Ani mengecas setiap 20% baterai tersisa, maka Ani hanya akan mengisi 80% lagi untuk mencapai 100%. Jelas ya? Jika hal itu dilakukan 2 kali sehari, maka total pengisian yang dilakukan oleh Ani maksimum 160%, yaitu dari 80% dikali 2. Nah, karena setiap 5 menit itu terisi 10% sesuai grafik, berarti untuk mengisi daya ponsel 160%, maka dibutuhkan waktu 16 dikali 5 menit. Kenapa dikali 16? Karena dari 10% ke 160% itu adalah 16 kali lipat, berarti 5 menit ini harus dikali 16. Berarti 16 kali 5 itu sama dengan 80 menit, atau jika dikonversi ke jam itu sama dengan 4/3 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengecas ponsel milik Ani itu adalah 4/3 jam per harinya. Berarti untuk sebulan tinggal kita kalikan saja sebanyak 30 hari. Waktu pengisian sebulan berarti 4/3 kali 30. Nah, 30 bagi 3 itu 10, kali 4 itu sama dengan 40 jam.
Sehingga karena 1 jam penggunaan memerlukan daya listrik sebesar 1 watt, berarti untuk 40 jam pengisian daya ponsel dibutuhkan daya listrik sebesar 40 watt. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, berarti sudah selesai ya, sudah habis soalnya. Oke, untuk soal selanjutnya akan saya bahas di video selanjutnya. Jika kalian suka video ini, silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian suka, silahkan subscribe. Dan jangan lupa tunggu video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.